senyamannya Mbak aja nih ya. Iya. Mungkin suhu ruangannya kurang dingin atau kurang gimana? Enggak, Udah pas ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu aja ya. Soalnya kata orang kalau kenal maka tak sayang kan ya. Mulai dari Mbaknya dulu, bisa perkenalkan diri. Oh iya, nama saya Astrid. Oh, Mbak Astrid yang kemarin chat WA saya itu ya. Oh iya, benar. Oke. Nama saya Elsa. Di sini Mbak Astrid bisa panggil saya Ibu, Mbak, terserah senyamannya Mbak Astrid aja. Tadi di jalan gimana? Hujan nggak Mbak Astrid? Kebetulan nggak hujan sih Bu, cuma mendung aja. Iya, emang dari tadi pagi mendung kayak gini sih. Iya, tapi ya tetap aja khawatir. Iya. Kalau misalnya hujan nggak bawa jas hujan. Iya, soalnya mendungnya juga udah lumayan hitam juga nih ya. Iya. Rumahnya Mbak Astrid di mana? Sekitar sini aja sih Bu, deket kok sebenarnya. Oh, berarti Mbak Astrid udah tahu daerah rumah saya sini kan ya? Iya, sudah tahu, saya juga udah pernah lewat. Oh. Dekat-dekat. Ya, sekarang Mbak Astrid kegiatannya apa aja? Saya sekarang kan kelas 3 SMA, jadi banyak kegiatan di rumah sih Bu, soalnya kan semuanya belajar daring. Jadi ya kegiatan saya cuma di dalam rumah, sekolah daring, sama bimbel. Oh, sama bimbel juga. Sama bimbel ada yang daring, ada yang enggak juga. Oh, Mbak Astrid udah kelas 3, berarti udah mau daftar perguruan tinggi nih ya? Iya bener. Mbak Astrid udah ikut SNMPTN yang Iya. undangan itu? Tapi kayaknya belum ada pengumuman. Oh, belum pengumuman. Mungkin 3 bulan atau 4 bulan lagi ya SBM ya? Iya, SBM. Oh. Itu udah mulai pendaftaran? Belum? Udah, kalau SBM sudah mulai pendaftaran, nanti waktu diumumin, setelah diumumin SNMPTN-nya. Itu baru pendaftarannya dibuka. Oh gitu. Bosan nggak sih Mbak Astrid di rumah aja kayak ya cuma lihat laptop, lihat HP, nggak ketemu teman? Iya, bosan sih Bu, tapi ya mau gimana lagi. Iya sih, mau gimana lagi Iya, ya. keadaannya kayak gini. Udah lama juga keadaan jadi kayak gini. Mbak Astrid kesini pasti ada sesuatu nih yang mau diceritakan atau mau konseling sama saya. Iya, Mau konseling ya Mbak. Sebelumnya Mbak Astrid udah pernah konseling? sudah pernah, tapi itu udah dulu banget sih Bu, udah lama, kalau nggak salah waktu saya SMP itu saya terakhir. Udah lama juga ya. Iya. Di sini boleh saya ulas kembali. Jadi konseling itu Mbak Astrid, saya jelaskan ya. Konseling itu kegiatan atau suatu kegiatan di sini supaya permasalahannya Mbak Astrid bisa menemukan jalan keluar. Tapi di sini saya hanya menjadi fasilitator. Iya. Saya sebagai konselor, Mbak Astrid di sini sebagai konselingnya. Tapi nanti di akhirnya Mbak Astrid sendiri yang menemukan jalan keluar dari permasalahannya Mbak Astrid. Lalu di BK sendiri banyak sekali asas Mbak Astrid, yang saya jelaskan di sini. Yang paling penting itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Astrid nggak perlu khawatir atau was-was nih bakal masalahnya keluar ke mana aja gitu ya. Jadi saya akan menjaga rahasianya Mbak Astrid. Nanti juga saya tidak akan menceritakannya tanpa sepengetahuannya Mbak Astrid dan tanpa sepertujuannya Mbak Astrid kayak gitu. Terus ada asas kesukarelaan. Mbak Astrid kesini tadi dipaksa atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Oke, itu sudah masuk asas kesukarelaannya Mbak Astrid. Terus ada asas keterbukaan. Di sini kita harus sama-sama terbuka supaya nanti kita bisa menemukan jalan keluar dari permasalahannya Mbak Astrid. Di BK sendiri juga ada waktu konselingnya Mbak Astrid. Jadi Mbak Astrid mau konseling berapa lama? Ada berapa aja Bu waktu? Biasanya konselingnya itu ada 30 menit, 45 menit. Ya segitu sih Mbak Astrid. Kayaknya cukup 30 menit aja sih Bu. Oke, cukup 30 menit ya Mbak Astrid. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, udah jelas nih ya Mbak Astrid ya. Iya.
Boleh, bisa kita mulai menceritakan bahas pada saya. Eh, baik Bu, bisa. Jadi saya mulai ya Bu ya. Iya. Jadi kan kayak yang udah saya ceritain tadi, saya udah kelas 3 SMA dan saya juga punya pacar. Tapi nggak tahu kenapa pacar saya akhir-akhir ini berubah banget. Yang dulunya dia nggak posesif, sekarang jadi posesif banget. Saya benar-benar dikekang sama dia, kayak saya gini nggak boleh, saya gitu nggak boleh, saya kesana nggak boleh, saya kesini nggak boleh. Saya juga merasa nggak nyaman, dan bahkan saya berangkat bimbel sama teman saya itu, walaupun dia cewek, itu nggak dibolehin sama pacar saya. Saya juga nggak tahu alasannya dia kenapa. Dia sekarang juga sering main tangan, maksudnya ngelakuin kekerasan fisik ke saya. Saya nggak tahu dia masalahnya apa. Dia nggak pernah ada cerita ke saya gitu Bu. Padahal kan kalau misalnya dia ada cerita, ya harus di share ke saya dong, biar saya juga ngerti dan mungkin saya bisa ikut bantu. Terus kata teman-temannya juga, dia sekarang jadi mabuk-mabukan sama sering keluar malam gitu, dan susah banget buat saya nanyain kenapa dia bisa kayak gitu, karena saya takut makin dikasarin lagi sama dia. Jadi permasalahannya Mbak Astrid itu, pacarnya Mbak Astrid ini berubah ya. Sekarang jadi kayak posesif, suka main tangan, terus juga suka marah-marah juga ya Mbak Astrid ya. Iya. Itu Mbak Astrid pacarnya udah berapa lama? Saya sama dia udah 2,5 tahun lah Bu, dari kelas 1. Satu SMA ya? Iya, dari kelas 1 SMA, pertengahan kelas 1 SMA gitu. Terus dia berubahnya ini sudah berapa lama? Sekitar 3 sampai 4 bulan. Oh, lumayan juga ya, udah Iya. lumayan lama juga. Orang tuanya Mbak Astrid tahu kalau Mbak Astrid pacaran sama pacarnya Mbak Astrid yang sekarang? Iya, kebetulan orang tua kami semuanya tahu kok Bu, tapi orang tua saya emang nggak ngerestuin saya sama dia. Nggak tahu kenapa, tapi emang saya nggak dibolehin sama dia. Tapi buat orang tuanya dia, itu benar-benar baik banget sama saya Bu. Saya bahkan merasa udah kayak dianggap jadi anak sendiri gitu. Iya gitulah Bu, saya juga nggak tahu kenapa. Mbak Astrid udah pernah ke rumahnya ya berarti ya? Iya, udah pernah. Dan keluarganya itu kayak nerima Mbak Astrid dengan baik-baik aja gitu? Iya, welcome kok keluarganya sama saya. Oh gitu ya Mbak Astrid. Selama ini dia udah main tangan berapa kali ke Mbak Astrid? Sekitar kayak bahu saya itu dipukul begini, itu udah Itu keras sekitar- ya mukulnya? Iya, lumayan. Lalu sampai saya badan saya kan termasuk nggak kurus ya Bu. Iya. Itu aja saya udah gimana ya, udah gerak sampai gini gitu loh. Sampai mau tersungkur gitu. Terus itu sekitar 3 kali. Kalau dia juga pernah nampar saya itu sekitar 2 kali. Oh lumayan banyak ya Mbak Astrid ya, udah Iya. beberapa kali dia kayak. Terus kalau pacarnya Mbak Astrid ngelakuin itu ke Mbak Astrid itu biasanya gimana responnya Mbak Astrid? Saya juga cuma bisa diem aja sih Bu. Saya juga cuma bisa nangis, karena kalau misalnya saya lawan, saya takut dia bakal lebih emosi. Saya takut dia bakal lebih keras lagi sama saya. Jadi saya juga nggak ada pilihan lain. Saya juga gak berani. Jadi Mbak Astrid itu cuma bisa ya nangis, terus kayak ya pasrah aja gitu Iya. ya. Terus siapa aja yang udah tahu kalau pacarnya Mbak Astrid suka main tangan ke Mbak Astrid? Nggak ada, benar-benar cuma saya baru cerita ke ibu aja, soalnya saya takut kalau cerita ke orang lain bakal nyebar, terus
nanti bakal pacar saya tahu dan saya nanti bakal malah dia apa-apain sama dia. Malah makin marah gitu ya dia Iya. sama Mbak Astrid. Oh, oke. Mbak Astrid udah di sini Mbak Astrid pinginnya itu gimana sama pacarannya Mbak Astrid ini? Dikit banyak saya kepikiran buat putus sih Bu, karena emang udah kayak nggak ada harapan lagi gitu loh sama dia. Dia juga nggak pernah minta maaf ke saya atau gimana. Dia dulu halus banget, penyayang banget sama saya, lemah lembut, tapi nggak tahu kenapa sekarang jadi kayak gitu ke saya. Saya juga mau nyari tahu juga nggak bisa. Jadi dia kalau habis marah-marah itu nggak minta maaf, terus dia tiba-tiba baik sendiri, perilakunya kayak awal lagi gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Iya, dia benar-benar nggak ada minta maaf ke saya dan ninggalin aja gitu. Mbak Astrid udah pernah cari tahu, mungkin tanya ke temennya atau ke siapa, kenapa kok dia sekarang kayak gini? Udah, tapi temen-temennya nggak ada yang tahu juga. Mereka juga bilang, waduh nggak tahu sih, tapi emang sekarang dia tuh sering keluar malam yang biasanya nggak pernah, terus jadi suka mabok kayak gitu, padahal dulu dia nggak kayak gitu. Saya juga bingung banget. Di sini Mbak Astrid tuh pengen putus sama pacarnya Mbak Astrid ini. Iya, tapi saya takutnya kalau saya mutusin dia nanti saya makin dihajar mungkin. Mbak Astrid udah pikirin baik buruknya kalau Mbak Astrid putus sama pacarnya Mbak Astrid? Udah. Ya baiknya ya saya terlepas dari hubungan yang nggak sehat kayak gini Bu. Ini kan juga berarti buat masa depan saya juga. Kalau misalnya saya nggak fokus sekarang, kan juga menentukan saya buat, pokoknya menentukan langkah saya buat masa depan saya gitu loh Bu. Kalau sekarang saya nggak fokus, ya gimana bisa saya bahagiain orang tua saya gitu kan. Juga pacar saya ternyata juga nggak bisa support saya gitu loh Bu. Saya kan berharapnya kita saling support, kita saling dalam hubungan yang positif gitu. Terus Mbak Astrid udah ngelakuin apa? Kayak udah mantepin hatinya Mbak Astrid atau udah ngelakuin apa nih buat keinginannya Mbak Astrid buat putus itu tadi dicapai? Saya udah pelan-pelan nyuekin dia sih Bu, kayak misalnya dia ngechat gitu, saya lama balesnya mungkin, pokoknya saya bikin dia bosen dulu sampai dia akhirnya nanti mungkin ninggalin saya sendiri atau kayak gimana. Gitu dia nggak marah-marah ke Mbak Astrid? Sebenarnya dia marah, tapi saya ancam dia balik kayak nanti aku lapor ke ayah ibu atau kayak gimana gitu. Saya screenshot juga kalau misalnya dia marah-marah ngomongin kata-kata kasar ke saya, terus saya juga rekam teleponnya dia. Kalau misalnya dia telepon maki-maki saya juga saya rekam buat bukti kayak gitu. Terus kan tadi keinginannya Mbak Astrid itu pengen putus, terus juga Mbak Astrid udah ngelakuin, udah mulai nyuekin dia juga gitu ya. Apa Mbak Astrid punya punya planning lagi nih, mau gimana setelah Mbak Astrid nyuekin dia? Planning lagi, saya pengen ambil sekolah yang jauh sih Bu, sebenarnya yang jauh dari sini, kayak misalnya ke Jakarta atau ke Jawa Barat atau ke Bali, biar saya jauh aja gitu dari dia. Tapi saya nggak bakal bilang-bilang ke dia kalau misalnya saya ambil sekolah di sana gitu, maksudnya ambil kuliah di sana gitu, ya biar saya jauh aja sih sama dia. Kayak gitu ya Mbak Astrid. Mbak Astrid udah bilang ke orang tuanya Mbak Astrid kalau Mbak Astrid mau kuliah lumayan jauh dari wilayah ini? Iya, saya udah bilang ke orang tua saya dan orang tua saya ngiyain sih Bu, kayak ya terserah senyamannya saya aja gitu. Tapi mereka belum tahu alasan saya kayak gitu kenapa. Nanti kalau misalnya saya udah keterima, rencananya mau saya kasih tahu sih ke orang tua saya, dan saya berdoa aja semoga
saya udah terlepas dari pacar saya waktu itu. Jadi Mbak Astrid pengen putus, terus Mbak Astrid udah ngelakuin pengen nyuekin dia, terus pengen kuliah jauh juga ya ke Mbak Astrid. Terus apa Mbak Astrid udah pikirin baik-baik, dan Mbak Astrid udah mikir nih ini bakal berhasil atau enggak? Udah sih Bu, dan saya pikir itu mungkin 70% berhasil, sebab saya tahu dia nggak bisa LDR gitu. Saya juga tahu kalau dia nggak bisa dicuekin, dan dia juga kayaknya dia sadar kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan ke saya. Waktu saya ancam pas dia maki-maki saya, dia juga takut kok Bu sebenarnya, kayak gitu. Cuman di sisi lain dia nggak bisa kontrol emosinya itu tadi sampai main tangan ke Mbak Astrid. Iya, tadi ya kayak gitu. Oke. Dari diri Mbak Astrid sendiri itu udah mantep apa belum mau putus sama pacarnya Mbak Astrid? Sebenarnya saya agak susah juga ya Bu, karena saya tahu dia juga sayang banget sama saya. Kayak waktu dulu itu dia ngejar-ngejar saya itu lama banget, saya tolak dia sekitar 3 kali, terus tapi dia tetap merjuangin saya gitu loh Bu, sampai akhirnya dia dapetin saya. Tapi saya akhirnya makin kesini saya tahu kalau itu bukan cinta, itu bukan sayang, tapi itu cuma obsesi gitu. Karena kalau misalnya emang dia sayang sama saya, dia nggak mungkin udah menyakitkan saya. Jadi ya mau nggak mau saya juga harus melepas dia dan keluarganya yang udah baik banget sama saya. Semoga semuanya bakal baik-baik aja, dan biar dia tahu kalau kelakuannya dia tuh salah, dan jangan sampai dia melakuin cewek lain kayak gitu. Tapi Mbak Astrid gak pernah tanya ya kenapa kok berubah kayak gitu? Saya pernah nanya sekali, dan dia malah lebih marah lagi, dan dia jawab kayak dia itu urusannya dia, apa pedulinya saya ke dia gitu. Ya udah, saya nggak bisa jawab apa-apa lagi, karena padahal saya peduli banget sama dia Bu. Apapun saya berharap dia cerita ke saya, tapi ternyata dia kayak gitu. Ya saya bisa apa? Saya nggak mungkin nyampurin hubungannya dia lebih dalam lagi. Kalau maksudnya nggak mungkin nyampurin urusannya dia kalau misalnya emang dia nggak mau nyeritain ke saya gitu. Berarti Mbak Astrid sendiri udah yakin ya kalau ini keputusan yang Mbak Astrid ambil ini udah tepat untuk diri Mbak Astrid sendiri? Iya, karena ya saya juga harus sayang sama diri saya sendiri. Saya juga harus kasihan sama orang tua saya. Harus memperjuangin masa depannya Mbak Astrid sendiri juga ya nanti. Oke. Mbak Astrid udah yakin, terus Mbak Astrid juga udah bikin planning nih apa aja yang akan Mbak Astrid lakuin. Terus Mbak Astrid udah mempersiapkan mau ngomong apa nih ke dia kalau Mbak Astrid mau mutusin dia. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba Mbak Astrid ngilang gitu aja. Iya, saya udah nyiapin sih Bu, tapi ya semoga doain aja nanti bisa berhasil. Nanti bakal saya pikirin lagi buat ngomongnya lewat online atau secara langsung. Kalaupun secara langsung dan saya misalnya dipukul, saya nih siap menerima resikonya. Yang penting saya selesai aja dulu sama dia gitu. Kayak gitu ya Mbak Astrid. Kapan Mbak Astrid mau ngelakuin apa yang udah dirancang Mbak Astrid ini tadi? Tepatnya kapan? Entah 2 hari lagi atau mungkin 3 hari lagi? Nyiapin mentalnya sebenarnya sih Bu ya, mungkin ya 3 hari lagi. 3 hari lagi ya Mbak Astrid. Soalnya nanti kalau Mbak Astrid masih mengulur waktu, nanti takutnya malah makin ruwet permasalahannya Mbak Astrid. Iya, saya juga takut nanti malah berubah pikiran. Iya. Nggak tega sama dia. Padahal saya rasa ini udah yang terbaik buat saya. Iya, jadi di sini tadi Mbak Astrid udah bikin planning, udah mencoba memantapkan hatinya Mbak Astrid, terus udah tahu nih 3 hari lagi ya tadi Mbak Astrid mau ngelakuin itu, mau ngomong ke pacarnya Mbak Astrid kalau Mbak Astrid udah mau mengakhiri hubungannya Mbak Astrid, kayak gitu ya Mbak Astrid. Ini waktunya juga udah 30 menit, mungkin ada
yang perlu ditanyakan atau perlu diceritakan kembali? Udah sih Bu, udah itu ya. Nggak kerasa banget ya. Udah 30 menit juga ini tadi ya. Oke. Jadi udah saya rangkum juga dari awal sampai akhir. Mbak Astrid mau putus sama pacarnya Mbak Astrid. Mbak Astrid juga udah bikin planningnya, udah nentukan waktunya kapan, 3 hari lagi. Nanti kalau Mbak Astrid butuh konseling lagi atau mau ketemu saya lagi, bisa kita atur jadwal lagi nanti ya Mbak Astrid. Ya, Oke, bisa kita akhiri sekarang? iya bisa. Oke, terima kasih Mbak Astrid sudah mau Iya. bercerita, sudah mau yakin dengan saya menjadi konselornya Mbak Astrid seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak Astrid. Hati-hati di jalan ya Mbak